What's up yo, kembali bersama MK Surabaya. Salam Mamle Indonesia. Kembali di segmen Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Bersama rekan saya Adi Dispenser dan teman saya Sinyo Bang Setong tong Ban Sen Tong. Ban Sentong, toko obat terkenal di Surabaya yang menjual rerumputan. lebih terkenal dari apotek K24. Betul. Nah, hari ini kita di segmen Jaim akan membahas soal iman kita ketika new normal. Betul ya? Dan kesiapan Misa. gereja. Nah, kesiapan gereja untuk melakukan misa. Soal ininya, soal suasana batinnya sebenarnya. Yang harus disiapkan. Kalau yang kemarin episode Dokter Agung itu kan kesiapan teknis ya. Betul. Medis, peralatan, protokol kesehatan. Kalau ini lebih ke apa ya? Suasana hatinya bagaimana membangun. Kita ini Membangun kerinduan mungkin. Bisa nggak? ya itu juga. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang mungkin sudah mati rasa. Tidak bertemu dengan tidak ke gereja itu biasa aja karena ada misa online. Oh iya. Nah, mungkin kita akan membahas itu. Mungkin loh. Dan ini berawal dari pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Apa itu pertanyaannya? Nanti kita sambut dulu romonya. Loh, kita ngundang Romo. Iya, nanti narsum kita Jaim kan Romo. Oh, tak kira. Oke, langsung kita panggilkan Romo yang pendamping kita di OMK Surabaya. betul. Dan ketua Komkep Surabaya. yang sering traktir kita juga. Mantap. Langsung saja kita panggilkan Romo Luis. Selamat datang lagi di OMK Surabaya. Sehat Mo? Sehat. Mantap. Tapi sebelum kita mulai kita harus mukanya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan Nah, doa Angelus. kesuwen. Sambung rosari. Kesuwen. Nah, Mo, ini ada pertanyaan dari teman-teman, Dari follower. karena ini segmen Jaim. Jadi pertanyaannya adalah nasib umat yang belum terdaftar di wilayah paroki maupun manapun saat penerapan misa normal bagaimana? Yang nggak terdaftar piye? Tapi sebelum itu mungkin justru yang kalimat terakhir itu soal misa new normal. Misa Itu new mungkin yang normal, kita penerapan tanyakan. misa new normal. Nah, penerapan misa new normal ini apa kita tidak membutuhkan persiapan? Apakah kita hanya wis ndulur ae mlebu gereja ya wis? Iya, Mo? Ya tetap harus, bahkan seperti di ketentuan pastoral yang dikeluarkan Bapak Uskup yang terakhir itu ke-6 itu ada ketentuan umum dan ketentuan peribadatan. Di situ dituliskan beberapa hal. Nah, memang kita harus membacanya secara utuh supaya itu sungguh menjadi dasar bagi paroki-paroki yang ada di keuskupan untuk membuat kebijakan pastoralnya berkaitan dengan ekaristi atau pembukaan misa publik kembali pada masa adaptasi kebiasaan baru. Istilah new normal itu kan diralat atau Sama direvisi pemerintah, oleh ya. pemerintah. Kita samakan frekuensi dengan pemerintah, masa adaptasi kebiasaan baru. Di situ jelas di ketentuan umum itu kita perlu membaca di pengantarnya. Monsinyur menegaskan yang disebut persiapan itu apa toh? Bukan kok ujuk-ujuk buka Iya. misa publik, bukan. Tapi itu adalah proses untuk membuka kembali. Jadi ada proses. Lalu semangatnya apa dalam proses mempersiapkan itu? Semangatnya adalah doa, sekaligus penuh dengan kehati-hatian. Maka di situ salah satu poin yang ada di ketentuan peribadatan itu dituliskan dengan huruf kapital yang di bold, kebaikan bersama adalah prinsip utama. Ya. Nah,
dari situ saja kita mulai ya diajak juga, selain dengan semangat doa lalu kehati-hatian ya sabar. Artinya tidak Buru-buru. kebijakan untuk membuka kembali misa di paroki itu bukan karena tekanan umat, Ya betul. bukan karena desakan atau umatnya merengek-rengek, ayo mau ndang misa. Enggak seperti itu harusnya. Enggak. Dalam semangat doa dan kehati-hatian. Kehati-hatian sungguh dan penuh kesabaran. Maka memang salah satu cara misalnya ya mengedukasi, memberi pemahaman umat sembari bersama DPP atau BGKP atau tim tersendiri di paroki mempersiapkan itu. Dan jangan pernah lupa seperti tadi Mas Yudit omong, ini bukan sebuah keharusan. Siapkanlah dengan sungguh baik, karena kita tidak bisa menjamin. Ya. Nanti jangan-jangan setelah sungguh-sungguh buka lalu malah klaster. menjadi klaster baru, itu kan kita juga akan sangat mengalami kesedihan yang mendalam. Apa Maka dasarnya perlu- mau? Bukan keharusan kok pas ono umat sing alasan lho aku gak misa dosa. Nah, di situ juga Monsinyur menjelaskan, memberi dispensasi tetap diberi, memberikan dispensasi bagi semua umat Katolik keuskupan dari kewajiban untuk menghadiri misa hari Minggu. Itu dasarnya kitab hukum kanonik. Oh. Jadi tetap umat semua yang tidak bisa misa itu dapat dispensasi. Maka tidak menjadi sebuah keharusan. Dan tentu itu adalah kalau WL, Mas Yudit, siapapun Anda, OMK atau umat pada umumnya, kedatangan kita dalam Ekaristi itu ya itu keputusan individu yang bebas sebenarnya. Maka diberi payung soal dispensasi itu. Nah, ini untuk menengarai apa? Batas usia misalnya. Kan pemerintah mengeluarkan tuh Ya. yang tentang rumah ibadat itu 12 sampai 60, 60 atau 15 sampai 60 itu. Gereja juga pakai ukuran itu, sehingga yang di atas 60 atau 65 itu mendapat masuk dalam dispensasi yang diberikan Bapak Uskup itu. Setuju. Nah, Itu adalah ungkapan setuju ya. Nah, tapi berarti kan bisa menjadi alasan bahwa oh ya wes aku gak usah nang gereja, aku nang omahe, aku misa online dengan alasan bahwa oh itu masih diperbolehkan untuk misa online. Ngono. Misa online itu sebenarnya kan syarat orang ikut Ekaristi itu ya. Betul. Atau Ekaristi itu disebut sungguh menjadi sakramen dalam persekutuan. Itu ada satu prinsip yang ditekankan soal presensia realis, kehadiran nyata. Misa online itu perpanjangan dari Ekaristi sebenarnya. Ya misa memang sungguh terjadi karena imam yang mempersembahkan. Lalu teman-teman itu mengikuti di rumah secara streaming itu, online itu, artinya itu hanya perpanjangan sebenarnya. Ekaristinya ya imam itu yang kemudian merayakan dan tidak menerima tubuh Kristus. Nah memang misalnya soal batas usia itu tadi, ada orang yang saya 65 tahun masih sehat, kuat, dan seterusnya, terus rodo ngeyel begitu, ayo ndang buka Romo, tidak bisa serta-merta seperti itu. Jadi memang tidak menjadi kewajiban yang mengikat harus buka atau berkewajiban untuk datang ke gereja. Nanti dulu, keputusan datang ke gereja itu sekali lagi keputusan individu yang bebas. Kalau toh nanti misa publik itu sungguh-sungguh dibuka. Nah pengalamannya kan ada beberapa paroki itu sudah membuka. Iya, saya dengar-dengar ada yang sudah buka, malah ada yang kena tutup lagi. Ya ada salah satu paroki di kota Surabaya buka 3 hari, karena di dalam ketentuan itu kan diawali kalau mau buka dengan misa harian yang terbatas. Kalau sudah ada pembiasaan yang baik baru lalu menjadi kebiasaan bersama yang baru sesuai dengan protokol itu baru hari Minggu. Begitu toh. Di luar kota Surabaya sampai hari ini juga ada yang tetap buka.
karena umatnya sedikit, lebih bisa dipantau. Dia datang dari mana, bersama siapa, lebih bisa di tracing. Nah, itu kan kita perlu menentukan screening atau filter-filter yang memperkecil kemungkinan itulah. Jadi memang harus hati-hati. Kalau nggak salah kan paroki itu harus ngirim surat ke satgas Ya, betul. daerah ya soal Jadi, kesiapan mereka. Ada beberapa minggu yang lalu kami di pusat pastoral kan mengirimkan Google Form itu untuk mendata bagaimana Kesiapan. perkembangan, lalu kebijakan apa yang diambil. Iya. Misalnya 2 minggu yang lalu Kevikapan Surabaya Selatan 7 paroki itu semuanya di bulan Agustus ini belum membuka, tetap melaksanakan Misa online. misa secara streaming. Dan sekali lagi keputusan kebijakan pastoral itu ya demi kesejahteraan diri dan juga orang lain. Ini tidak bisa ditawar. Betul, menurut saya. Jadi memang harus hati-hati, sabar. Pada waktunya kita akan membuka itu dengan lebih lega begitu loh. Toh Tidak juga bisa ada itu rusuh. toh ada dispensasi dari Bapak Uskup itu. Ya, kayak persoalannya WL tadi itu kan masih seisop, jadi aku gak perlu teko. Itu sama dengan misalnya banyak anak muda itu tanya, "Roma aku tak ngaku dosa lewat WA." Iya ada toh. Iya, Ada yang tanya atau langsung yang lebih ekstrim, "Saya tak mengaku dosa langsung ke Tuhan Yesus." Kamu perlu kehadiran secara nyata untuk menyambut sakramen itu. Karena di situ ada tanda dan sarana supaya itu menjadi berdaya guna. Maka kalau Ekaristia memang secara ragawi kita harus hadir, secara batiniah juga hadir full di situ. Sehingga misalnya kalau sekarang ini pengalaman sekarang ini misa online, maka ada doa komuni batin itu mau menyatukan Kita. perasaan batiniahnya itu supaya meskipun tidak menyambut secara real itu kita disatukan dalam persekutuan itu. Nah, kemarin tuh Dokter Agung tuh menyampaikan bahwa ada persiapan dari paroki, ada persiapan dari umat yang mau mengikuti Diri sendiri. Termasuk yang saya masih mempertanyakanku bagaimana memfilter kejujuran. Iya. Nah, itu yang apa ya? Sampai sekarang piye carane? Karena Dokter Agung kemarin ngomong harus ada kejujuran dari masing-masing umat untuk sadar bahwa dia kalau dia tidak enak badan atau tidak Ya enggak usah datang. nggak usah. Nah, itu kan kadang ya kita harus sadar bahwa kita harus jujur bahwa ada umat yang aku pokoknya kudu nonton Romo. Lek gak nonton Romo Gak lego. gak lego. Wah, ngono. Dobrak pintu gereja. Tidak sedikit yang demikian ya saya kira. Maka memang sejauh bisa dijamin maka protokol itu harus dilakukan. Sisanya itu yaitu tadi individu personal secara personal itu ya memang harus jujur. Nah, bagaimana caranya? Dalam rangka persiapan itu ada yang namanya upaya-upaya edukatif toh. Anak-anak muda itu di situ berperan sebenarnya. Oh ya. Anak-anak muda itu mengedukasi teman-teman muda itu kan jangkauannya luas ya, melalui teknologi dan seterusnya, kreativitasnya. Itu diajaklah. Selain Dokter Agung menyarankan ikut menjadi relawan petugas itu, salah satu hal yang amat dimungkinkan oleh teman-teman muda itu yaitu masuk di ranah-ranah di mana usia yang di atasnya tidak bisa dan di bawahnya tidak iso. Maka dia bisa gerak, jangkauannya itu luas lewat sosial media. Kapan hari Bimo Komkep itu membuat analisa beberapa akun media sosial yang dia lihat dari tanggal sekian, tahun sekian sampai hari ini itu berapa followernya. Bayangkan sekali dia upload satu hal misalnya tentang edukasi bagaimana menyiapkan kolektor dari rumah, satu slide saja lah yang menarik itu sudah ambil bagian. Iya. Dan kreativitas itu ada di anak muda. Atau ya mungkin bisa yang agak
repot ya, misalnya datang ke rumah-rumah OMK, sosialisasi, lalu mengingatkan kalau secara langsung. ya kalau ada yang sepuh ya minta tolong belum bisa dulu, atau ya mempelajari lagi ketentuan pastoral itu di tingkat paroki, lalu sosialisasi keliling datang gitu. Itu memang agak repot sih, tapi ya Jadi memang ketentuan yang dibuat keuskupan itu tidak menjawab semua hal. Ya. Tentu itu menjadi payung kita bersama, menjadi dasar, tapi tetap paroki itu harapannya ya mampu atau dimampukan bersama dengan tim pastoral ruang paroki misalnya, itu membuat ketentuan sampai teknis dan praktis yang aplikatif. Nah itu tidak mudah. Ya. Misalnya siapa yang ikut perayaan Ekaristi jam sekian gitu. Siapa saja mereka. Kita bisa misalnya memilih berbasis lingkungan. Sekaligus untuk ini ngopeni lingkungan. Bagi saya ini rahmat tersendiri. Kalau toh misalnya misa publik dibuka kembali lalu kehadirannya itu berbasis lingkungan, maka lingkungan harus disiapkan. Diopeni sungguh. Karena tidak mungkin lalu seperti biasa itu siapapun datang. Kita tidak mampu menjamin screeningnya. Misalnya per lingkungan 2-3 lingkungan kalau itu paroki besar. Kalau paroki daerah-daerah lebih mudah lagi. Ya, ya. Misa Sabtu 2-3 lingkungan A sampai lingkungan B, C gitu misalnya. Misa Minggu ganti lagi. Jam berikutnya lingkungan ini. Nah, itu mengandaikan mengenali lingkungan salah satunya ya bagi beberapa paroki yang data sensusnya update itu dipermudah. Nah, tadi itu kan kita itu tadi mau pertanyaannya kan adalah piye kalau misalnya ada umat yang masih belum terdaftar di paroki tapi ingin ikut misa. Berarti kan tidak bisa seperti dulu, misalnya ada umat yang nomaden gitu loh. Kadang minggu iki nang paroki. Iya, kadang minggu iki nang paroki iki, kadang minggu iki nang paroki iki. Kadang minggu depannya mana nang kevekapan Blitar. Nah, itu piye terus? Itu berarti nggak bisa. Iku apa? Iku bakul lah. Bakul etek. Bakul ember lho sing di duk ini. Pindah-pindah. Nang Blitar saiki Iya. Pada prinsipnya sebenarnya setiap orang Katolik itu menjadi warga dari sebuah paroki dimanapun sebenarnya ya. Secara teknis itu begitu dimanapun dia. Iki rada aneh iki pertanyaan iki. Belum terdaftar di wilayah paroki manapun. Kalau mau dijawab gampang yo datanglah dan daftar beres. Ke gereja terdekat loh ya. Iya. Tapi memang misalnya kita pakai hasil MUPAS ini ya. Halaman 16 kalau tidak salah. Mungkin dia ini tinggal di pulau, Mang. Suatu pulau di Aceh. Jadi misalnya begini, di pasal 2 di buku P3L ini, pedoman pengurus lingkungan itu, hakikat warga lingkungan itu apa toh? Warga lingkungan adalah setiap orang Katolik dan calon Katolik yang berdomisili dalam teritorial lingkungan selama lebih dari 3 bulan. Selama lebih dari 3 bulan. Nah, misalnya kamu ngekos di Mojopahit ini 2 bulan 28 hari. Ya. Terus kamu bertanya, Romo aku warga kayu bukan? Iya. Nah, kamu yakin toh? Yakin. Nah, kalau pakai ukuran ini dari hukum kanonik ya 3 bulan lebih itu. Kalau kita saklek pakai itu ya belum. Tapi sesungguhnya ketika kamu datang dan omong saja ke pengurus lingkungan sudah beres, sehingga itu masuk dalam data. Lalu kalau itu kan tadi pengandaian misa dibuka lagi. Ya. Kalau itu terjadi ya datang lalu memperkenalkan diri, saya di sini sudah kira-kira 1 bulan lebih, masa pandemi tidak mungkin pulang dan gereja ini sudah dibuka ya. Pak, nama saya BL Karton. Terus ya daftar. Lalu dimasukkan itu, lihat kalau paroki sudah membuat ketentuan misalnya lingkungan ABC ini misa jam sekian hari Minggu, oke ikut situ. Pasti ada ketentuan-ketentuan yang lain yang mendukung. Jadi sebenarnya setiap warga Katolik itu
tidak pernah nomaden dia itu. Iya, iya. Tidak mungkin sebenarnya. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tinggal datang, tapi kan kadang memang beberapa itu ketua lingkungan misalnya ini goyonan di banyak tempat waktu pramupas dan diseminasi kemarin itu. Ketua lingkungan itu lebih berkuasa dari pastor paroki. Loh kok iso Romo? Iya. Kalau kamu mau menikah misalnya, nek ndak ono tanda tangannya ketua lingkungan masa orang mau tanda tangan. Kalau kamu mau baptis, kalau kamu mau dan seterusnya. Ya, tentu tidak semua, banyak yang mempermudah. Tapi prinsipnya yaitu soal domisili itu tadi. Kalau di buku pengurus ini 3 bulan lebih, misalnya kamu tinggal di sini 2 bulan 28 hari dan itu bukan bulan Februari. Iya. Berarti ya sudahlah, datang pasti diterima. Iya, iya. Mosok arep di gak iso mulia ning parokimu misalnya kono lho. Pandemi iki. Iya, iya. Jadi begitu. Bukan hanya di masa adaptasi kebiasaan baru ini, tapi ya sepanjang masa saya kira semua pengurus di gereja memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang penuh pada setiap warga Katolik. Berarti gak ada alasan maneh aku bukan warga paroki sapa-sapa. Iya sebenarnya. Jadi ini pertanyaannya memang agak aneh nih kalimatnya. Nasib umat yang belum terdaftar di wilayah paroki manapun. Mungkin nasib dia yang belum terdaftar di paroki manapun. Karena mungkin ya itu, maka saya memberikan pemahaman yang dasar itu supaya pemahamannya mungkin belum penuh tentang apa itu warga paroki. Jangankan 2 bulan, baru ngekos seminggu datang ke ketua lingkungan ya pasti diterima lah. Pasti. Nggak mungkin langsung pergi kau. Kau ada apa di sini kan? Luwe sangar timbang romo paroki gitu berarti ya. Iya. Pasti diterima, lalu ditanya-tanya, dimintai data ya. Jadi kegelisahan. Menurut saya kemungkinan yang tanya ini karena dia belum ke ketua lingkungan mungkin. Sebenarnya teknis sekali. Teknis sekali, datang saja. Pasti senang, ketambahan warga kan. Iya, iya, iya. Itu. Paling mungkin dia takut datang soalnya dijaluk iuran biasanya. Nek ngekos ya enggak lah. Enggak ya? Enggak. Nah, terus kan ada aturan dari Kuskupan yang ngomong bahwa soal umur, batas bawah dan batas atas. Setuju. Setuju. Batas bawah dan batas atas. Nah, iku piye mo? Padahal kita harus mengakui juga bahwa yang aktif di gereja adalah batas bawah ke atas dan batas bawah ke bawah. Betul toh? Iya. Tengah-tengahnya hilang. Tengah-tengahnya hilang. Bukan hilang, ada tapi sedikit. Berkarya yang lain. Melanglang buana. Melanglang buana. Berkarya tapi nggak terlihat. Iya. Sedangkan yang merindukan lagi adalah teman-teman kita yang senior itu wis merindukan misa, mari ngono wis misa dibuka tapi gak oleh umur sakmin lah piye terus iku. Ya kita mengikuti protokol yang dibuat pemerintah ya, supaya kerentanan itu bisa kita kurangi. Itu kan mengandaikan yang di bawah 12 atau 15 itu lebih rentan daripada di atasnya. Lalu demikian juga yang usia 60 ke atas misalnya, atau kalau mau lebih ketat lagi 55 ke atas. Yeah. Persoalan-persoalan itu muncul. Misalnya Romo, lah parokiku ini asisten imamnya ada 50. Yeah. Yang 25 atau 30 itu usianya 65. Yeah. Terus yang tugas sopo? Yeah. Nah, misalnya soal asisten imam ini dalam waktu ke depan, dalam waktu dekat ini Kuskupan akan juga memberikan kebijakan untuk pastor kepala supaya mengangkat asisten imam yang muda, usianya lebih muda. Karena kita ini masih menggunakan bukan pola pikir lama ya, tapi menganggap ada asumsi-asumsi orang yang ikut atau menjadi asisten imam itu adalah ya memang itu menjadi salah satu dasar memilih yang
berpengalaman, lalu bijaksana, kehidupannya saleh. Nah rata-rata itu memang sudah tua. Iya. Tapi bukan berarti yang usia sudah menikah 30 tahun sampai 45 tidak ada yang tidak bijak loh. Tidak saleh, tidak Tidak ada. salah. Ada. Dan itu bisa dicari. Iya, Di sini aja ada yang Ada. salah, Heeh. yang kesandung terus Tuhan Yesus. Nah, Ada saleh itu. kudus dah, kudus. Nah itu ditambahkan sehingga memang waktu antara itu tadi di bawah yang kecil dan di bawah yang di atas yang kecil dan di bawah yang tua itu, di tengah-tengahnya itu orang muda itu memang. Dan jumlahnya banyak. Ini sensus keuskupan itu yang dewasa 16 sampai 55 tahun itu kalau digabung 64%. Jadi kalau itu 100 berarti 64 orang itu sehat, punya imun yang Kuat. pada posisi kuat-kuatnya. Iya. Maka ya ambil bagian di situ, seperti Dokter Agung kemarin menyarankan itu ya. Iya, Dokter Agung menyarankan Jadi relawan petugas tugas. lincah, lalu ya memang imunnya lebih bisa dijamin begitu loh. Mangan mie sedino ping telu ya tetap sehat apa ya? Sehat. Oh. Tapi murus. Gini mau gimana OMK menjawab pertanyaan para sesepuh itu, orang-orang yang tidak diizinkan ke gereja itu, atau menenangkan mereka. Apa jawabannya apa? Misalnya, Mas aku pingin nang gereja Mas, aku ngerti ono aturan pemerintah, Tapi sampean tuwek. gak oleh 55 tahun ke atas. Maksud Aku ngerti. Nah jawabannya apa OMK? Wis mbah, songo. Diam di rumah. Boleh. Salamu lahir disian. Kan yo gak ngono. Ya saya Apa jawaban? pengalaman-pengalaman di luar area gereja ya. Akhir-akhir ini begitu pariwisata dibuka misalnya, sak keluarga itu dolan. Bayi Itu- ditinggal. Itu kerentanan loh, dan anak mudanya ikut. Nah, sebagai orang muda mestinya memberikan pemahaman-pemahaman yang bisa ia lakukan Iya, iya. kepada keluarganya. Oh, ojo rombongan. Iya. Rombongan. Itu menentukan loh orang muda di keluarga itu misalnya balik ke rumah itu orang muda mungkin yang akan bisa memberikan Iya. Penerangan. Iya, pemahaman-pemahaman seperti itu. Ojo rombongan, mbah ae budal dhewe. Sangoni duit, numpak Grab. Ada dua Iya, double effect lah Iya, iya. menurutku itu. Sekaligus memperbaiki attitude diri dalam masa adaptasi baru ini dan juga memberikan advice, masukan kepada orang-orang terdekatnya sebelum menjangkau lingkaran pengaruh dia yang lebih luas. Ini tadi apa mau jawabannya kalau ada yang OMK paroki ditanyai mbah-mbah gitu. Oh, ya apa sih le, masa aku gak oleh Gak oleh bisa. misa. Nggih, Mbah, mboten griya mawon. Nggih. Sembahyang kanthi sae. Ndongakno putune nika tugas kanthi sae ugi. Nah, iku. Apa wi artine apa wi? Kanthi sae ugi. Diberi pemahaman. Jadi para orang tua yang sangat sepuh ya. Karena memang itu irisan dengan budaya Jawa, orang yang saleh, sumeleh itu kan banyak toh di Iya, kehidupan iya. ini. Nah, orang muda mulai mengecap pengalaman orang tua itulah menjadi jembatan di situ toh. Iya. Ya, Mbah, di rumah berdoalah dengan seperti biasa dengan kusyuk itu. Sama saja gitu ya? Podo. Doakan saya juga bertugas ambil bagian itu dengan baik sehingga Nah. semakin orang itu nyaman. Nek saya punya orang atau nenek atau kakek di rumah dan saya menjadi relawan, kalau aku didongak nih mbahku, aku malah semangat dan terjamin Iya, gitu. iya. Boleh pakai jawaban yang dari Bapak Uskup itu yang dispensasi itu boleh? Ya boleh. Mbah di rumah Di aja. rumah Mbak dapat dispensasi, dispensasi kemurahan dari dari Kemurahan. gereja untuk tidak hadir di Hadir. perayaan Ekaristi. Ikut lalu misa streaming. Nah, anaknya sing nyepakne ngene iki to. Apa Iya. putune kuwi mau. Ibu mertua saya tuh hampir tiap minggu tanya terus, kapan Algon buka? Kapan Algon buka? Kan umat Algon loh. Rajin misa pagi. Ya takut kapan Algon buka? Wis buka, Bu. Gerbangnya. Gerbangnya. Tapi belum boleh yang sepuh-sepuh. Tapi
tanya terus yo sewakno. Nah, gunakan semangat kerinduannya itu untuk masuk dalam semangat doa tadi. Itu kan menjernihkan situasi rumah tuh sebenarnya. Ya. Doakan yang muda-muda ini bertugas Sekaligus menjaga. ya serumah itu nyaman sebenarnya. Ya tetap ibu sembayang neng omah, bedone kan kuwi. Tadinya sembayang Di rutin gereja. ekaristi di gereja, saiki sembayang neng omah, syukur-syukur ngejak putune. Itu merasa ditopang juga dan tentu diberi pengetahuan juga bahwa itu tidak salah gitu loh. Justru ketika kita memaksa harus datang Itu meskipun belum siap, nah itu malah keliru nanti. Iya. Oh, jadi klasterannya repot. Repot wis. Nah, terus peran OMK piye? Apakah OMK iki kadang kan masih ada OMK yang belum jelas. Sebenarnya aku iki nang gereja ki Nyapo. dibutuhkan apa gak sih? Aku ki apakah aku wis tak bisa nang WC ngono misalkan. Nah, itu mau piye? Mosok aku moro-moro ndludur ning Pak saya mau bertugas, maksudnya kan Justru ono kayaknya kalau menurut saya ya, Gimana? justru ini momentum. Kalau selama ini mungkin OMK itu perannya kayak agak teknis-teknis gitu ya. Tukang gitu. Nah, sekarang kayaknya lebih lebih strategis ya. Termasuk itu tadi, termasuk memberitakan atau sosialisasi tentang ketentuan pastoral itu ke yang sepuh-sepuh juga. Saya itu berani kok main data. Ayo ngecek di Komsos semua paroki 44 itu siapa yang membuat flyer banner itu. Tak jamin pasti itu anak muda. 45 ke atas rodok kangelan. Kecuali memang dia bergelut di dunia bidang seperti itu itu ya. sejak dulu ya. Tapi otomatis kapan hari saya dengar Romo Didik meeting online Komsos Keuskupan itu anak muda semua. Dan mereka yo antusias untuk di situ. Nah, maka ya saya ingin menegaskan itu orang muda itu sekarang itu punya kesempatan, punya kapasitas untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru yang memang tidak atau kurang dipikirkan oleh generasi di atasnya. Nah, persoalannya seperti yang Bu bilang tadi itu, ruang yang sering kali dipertanyakan. Aku nggak diberi ruang kok. Ngono toh. Nah, ciptakan ruang. Iya. Dengan datang, bukan kok lalu aku melok, enggak. Komunikasi, salah satu ketentuan pastoral itu membangun komunikasi yang baik. Jadi penerusan atau distribusi pengetahuan, informasi macam-macam itu lebih lincah, lebih semarak kalau dilakukan oleh orang muda. Mantap. Dan mereka tuh cepat, tangguh, cerdas, apa nih? Jejaringnya ombo. Jejaring kok ombo, Kreatif. Iya, luas. Kreatif. Kreatif. Ya. Kreativitasnya itu yang amat diperlukan. Kan Kristus Vivit itu mengatakan orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Nah, kalau nggak dipakai itu ya sentek gerejamu. Yo eman-eman. Saya yakin kalau OMK di situasi kayak gini ya datang ke Romo, mau aku iso bantu apa? Iku wis Romone iku bahagia loh. Iya. Berbunga-bunga, wis ayo Mas kene Mas. Karena sungguh memang ini harus ada kekritisan orang muda untuk menyikapi situasi ini. Maksudnya gimana kritisnya? Gini, saya punya pengalaman yang cukup menurut saya untuk mengatakan bahwa sebagai imam aku diperkaya dengan pengalaman bersama kalian. Diskusi-diskusi lalu kebijakan-kebijakan itu saya bangun dari pengalaman perjumpaan dengan orang muda itu. Bayangkan kalau itu untuk memikirkan atau mengelola paroki. Tentu tidak, kita harus memilih juga siapa orang mudanya, di mana mereka, nggak lalu sembarang begitu. Nah, orang-orang kunci di paroki pasti ada, dan itu peluang yang besar untuk teman-teman muda. Dokter Agung saja yang dewasa atas itu sebagai dokter, pengalamannya tiap hari di rumah sakit, di rumah, itu langsung bidikannya tanpa ragu kok dia. Arek 6 kudu jadi relawan. Iya. Mantap. Kan begitu. Nah, mengapa tidak
untuk lokalitas paroki itu ya memang kemudian orang muda yang juga ambil di situ. Ya. Datang saja ke paroki teman-teman. Datang ke paroki. Atau ke tim yang ada di situ. Ya. Tanya dengan baik. Aku iso bantu apa? Ya. Lalu ya tunjukkan kapasitasmu. Kadang kita itu malu-malu toh. Anak-anak muda itu sungkan-sungkan gitu. Yeah. Padahal dia punya kapasitas. Paling tidak iso ngarahne, punya keterampilan. Ada yang diantara kita itu ada yang kuliah manajemen perhotelan, diajari ada. hospitality toh. Hospitality. Iya nyambut tamu gitu. Orang yang bengok-bengok toh. Bengok toh. Jadi begitu. Iya. Ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan. Jangan ditunda. Jadi apa ya? Bukan menunggu disuruh. Iya, kalau Tapi, kamu menunggu disuruh, kamu selamanya akan menjadi tukang. Iki enek konsep begini, Garapan. lakonono. Kan saya bolak-balik bicara toh. Dari 13 seksi yang ada di paroki itu satu-satunya seksi yang bisa merancang, mengonsep sendiri, mengeksekusi sendiri, mengevaluasi sendiri, ketuanya juga sendiri hanya OMK. Biak itu gak ada ketua biak. Betul. Pendamping anak-anak ayo bikin konsep sekolah minggu gak mungkin. Iya. Tapi kalau anak muda bisa. Dari hasil diskusi di antara mereka itu yang penting ini dikancani, diberi ruang. Apa kira-kira? Harus sampai detail kritis begitu pasti ketemu. Dan itu konsekuen loh. Anak muda itu senengku itu. Konsekuen. Kalau dia menemukan sesuatu bersama, dia konsekuen melakukan itu. Betul ngono ora? Betul. Oh, iya toh. Mantap. Luar biasa. Ya begitu. Ya. Teman-teman muda. Jadi teman-teman yo ojo mek lungguh ning omahe melok misa online. Ya teko ning paroki pasti oke lah. Pasti enggak. Kemarin dokter aku ngomong pasti butuh akeh. Iya. Aku membayangkan pun misalnya dengan lingkungan yang sebegitu besarnya, sebegitu banyaknya, banyak sekali tenaga yang dibutuhkan. Gak mungkin lah saat kita misalnya misalnya ber-20 terus jogoni misa 6 misa yo meledos. Iya. Kecuali kalau di paroki kecil misalnya di rumah di Belingi. Betul. Ya, rumah saya itu dari saya kecil TK sampai hari ini itu ya sak dalan iku. Saiki meng 7 kakak. Sak lingkungan itu. Sak seret ngono tok. Dan sudah tua-tua seusia ibu saya gitu. Kalau di paroki bayangkan ngagel itu. Kalau berbasis lingkungan misalnya sekali misa itu 5 lingkungan, diandekan satu lingkungan datang 30. Iya. Iku wis piro? 150. 150. Ngatur wong 150 itu butuh berapa orang? Niku. Kalau itu disiapkan dari lingkungan sendiri, berarti menyiapkan berapa lingkungan itu? Iya. Lebih baik. Ada jalan yang cukup strategis itu anak muda menjadi semacam petugas tetap. Betul. Berapa shift begitulah. Betul, ya. Ngono kan iso to. Bisa. Nah, itu sangat memungkinkan. Ya itu mau harus kelemahannya yaitu kadang karena kecepatan, lincah, hospitality-nya kurang. Iya, Ya itu. di briefing seperti Dr. Agung ngomong Betul. soal protokol nanti di briefing oleh tenaga medis supaya bisa mendistribusikan anjuran itu dengan baik. Mantap. Romo Ferdian itu yang barusan ditabiskan dan sekarang tugas pastor rekan di Sidoarjo itu kemarin cerita semenjak dia tinggal di Sidoarjo bertugas itu dia kedatangan banyak orang muda yang siap membantu dan sekarang dia sampai masang wifi yang baru, teman-teman kumpul di situ ngerjakan yang perlu dikerjakan di parokinya. Jadi yo orang mudanya harus inisiatif, terus saya yakin romo-romonya juga pasti mau menerima dengan senang hati. Ayo kumpul, gak ada apa-apa. Iku pagere dicopok. Tapi pasang meneh. tetap ya teman-teman kalau ke paroki Ya, protokol. di area ya tetap protokol harus dilakukan. Ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Mantap. Kalau serumah, kita kan berangkat serumah. Iya, serumah. Tahu kita dari mana mandi Betul. ya hampir bersamaan waktunya. Jelas ya rodo mepet-mepet. Mepet gak apa-apa.
Mari tes aman ya wes. Kita bersyukur teman-teman 2 hari ini semua kru yang di Majapahit 17 non reaktif. Yang sering kesini non reaktif semua. Terima kasih untuk kesempatan itu. Mantap Jaya. Mantap Jaya. Terima kasih Romo sudah mau sharing di OMK Surabaya lagi. Ya. Untuk teman-teman jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk pertanyaan-pertanyaan untuk Jaim, silakan komen atau DM pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim, pasti kita jawab. Betul Mas Judit? Betul. Ya. Kalau bisa malah yang ekstrim-ekstrim gitu yang kita jawab. Tadi ini berarti kesimpulannya untuk pertanyaan ini, ya, yang belum terdaftar ya daftaro. Iya, itu jawabannya itu. Ini daftaro. Belum terdaftar di wilayah paroki manapun daftaro, datang. Cari tahu dulu, tanya-tanya ketua, karena aturannya memang 3 bulan, tapi bahkan kamu 2 minggu di situ sudah diterima sebenarnya. Teman saya pengalaman 1 hari baru pindah, wis digoleki. Soalnya dia ngekos ndek ketua lingkungannya. Disambut berarti. Sambut. Kok awan-awan kok ono doa angelus, tiba-tiba bapak kose. Iya, bapak kose. Jadi ya sebenarnya gampang aja ini sebenarnya. Iya, itu daftaro. Wis iku jawabane daftaro. Tapi gara-gara pertanyaan itu lalu kita mereview ketentuan. Betul. Ya terima kasih teman ini yang pertanyaan ini. Paul NG. Mantap. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Tapi sebelumnya kita tanda salib dulu untuk menutupnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di segmen Jaim Jagongan Iman, bukan jaga iman, calatit. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Teman kita yang tadi kuliah di manajemen perhotelan tuh, iya, dia itu selama ini nggak belajar manajemen perhotelan. Belajar apa? Dia menghafalkan nama-nama hotel. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Subscribe follow Dewi.